Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam di mana kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tips bertanya efektif di kelas. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pembahasan atau ulasan terkait salah satu artikel yang sudah diberikan oleh dosen saya. Di sini artikel ini menjelaskan bahwa mengajar itu merupakan seni di mana untuk merangsang keingintahuan murid. Nah, di sini juga artikel menjelaskan terkait tentang beberapa anjuran terkait prinsip bertanya efektif di kelas dari Thomas R. MC Daniel tahun 2000. Nah, yang pertama saya akan memberikan suatu ulasan terlebih dahulu tentang apa sih itu bertanya, bagaimana sih caranya untuk guru memberikan suatu pembelajaran supaya baik, biar tidak membosankan di kelas gitu. Nah, pada dasarnya mengajar itu merupakan suatu seni untuk merangsang keingintahuan murid. Nah, rasa ingin tahu itulah yang harus dibangkitkan dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, karena hal tersebut akan membuat mereka tertantang untuk berpikir. Albert Einstein pernah berujar, hal terpenting adalah tidak pernah berhenti berpikir. Nah, maksudnya itu seseorang harus memiliki suatu pemikiran untuk mengejar cita-citanya. Nah, di mana seorang guru ini sudah bisa dikatakan mengajar dengan baik jika ia mampu membuat pertanyaan yang baik pula. Nah, keterampilan bertanya efektif itu sangat penting dikuasai oleh seorang guru, karena dengan kalian bertanya yang efektif itu membuat siswa ataupun mahasiswa itu bisa memberikan respon atau keingintahuan yang banyak. Nah, atau bisa memberikan suatu rangsangan terhadap siswa itu sendiri untuk lebih aktif dalam bertanya di kelas. Nah, maupun menanggapi di kelas. Peranan pertanyaan merupakan bagian terpenting dalam menyusun suatu atau sebuah pengalaman belajar bagi siswa. Hal ini perlu diperkuat dengan pernyataan Socrates yang meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan akan diketahui atau tidak diketahui oleh siswa. Nah, hanya jika guru dapat mendemonstrasikan keterampilan bertanya yang baik dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, di sini langsung saja saya akan jelaskan apa sih yang dianjurkan oleh Thomas R. MC Daniel pada tahun 2000. Nah, di sini ada yang pertama itu buatlah rancangan pertanyaan. Nah, arti apa sih buatlah rancangan pertanyaan ini? Yaitu jangan merencanakan pertanyaan kepada murid beberapa saat sebelum bertanya. Nah, lebih baik semua pertanyaan itu termaktub di dalam RPP atau lesson plan yang kita buat. Kita pada saat bertanya itu jika sebelum atau beberapa saat sebelum bertanya memberikan atau menyiapkan pertanyaan, maka itu lebih riskan kita tidak ada gambaran apa yang akan dijawab, apa jawaban yang tepat. Nah, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan nantinya lebih baik sesuai dengan rancangan atau bisa disebut dengan RPP kita sendiri. Nah, supaya itu mempermudah kita dalam mengajar juga, dan juga untuk mempermudah kita dalam bertanya supaya tidak melenceng dari materi yang akan kita bahas. Nah, yang kedua, gunakan beragam level jenis pertanyaan sehingga mampu memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi murid. Dimana upayakan semua pertanyaan itu mengikuti MS atau SR, mudah, sukar, atau sederhana. Nah,
Yang ketiga itu sediakan waktu jeda kepada murid untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika kita akan memberikan pertanyaan, kita berikan suatu durasi kepada siswa itu sendiri untuk mencari jawabannya, baik itu di internet, baik itu di buku. Nah, itu supaya lebih maksimal kita mendapatkan hasil jawaban dari siswa itu sendiri, supaya dia belajar untuk mencari tahu jawaban apa yang mereka dapatkan supaya jawabannya itu tepat. Nah, yang selanjutnya itu menahan diri tidak segera memberikan opini terhadap jawaban murid pada jenis pertanyaan yang menuntut kemampuan berpikir tinggi. Nah, dimana dalam hal ini hindari kebiasaan untuk segera menanggapi jawaban dari siswa, karena berikan kesempatan kepada murid untuk saling mendengarkan jawaban di antara mereka. Nah, ketika kita bertanya dan juga dijawab oleh siswa itu sendiri, berikanlah siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan kita atau pertanyaan guru terlebih dahulu, karena itu untuk mencari tahu kemampuan siswa itu mendengarkan dan juga memahami pertanyaan kita sebagaimana. Dan juga untuk siswa-siswa lain, biarkanlah siswa yang ingin menjawab berikan terlebih dahulu, seperti itu. Jangan kita sebagai guru jika beberapa menit sudah mereka pertanyaan kita langsung respon. Nah, berikanlah siswa terlebih dahulu respon. Jika siswa itu benar-benar tidak mendapatkan jawaban, kita berhak atau kita baru untuk memberikan jawaban supaya efektif dalam belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, jangan bermain aman. Maksudnya jangan main aman. Aman itu kita sebagai calon guru, selain kita mempersiapkan pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, lebih baik kita memberikan suatu pertanyaan yang belum tentu kita benar untuk menjawabnya. Dengan begitu kita juga bisa belajar dari siswa dan siswa juga belajar dari kita sebagai guru untuk mencari jawaban bersama-sama supaya menghasilkan jawaban yang benar. Selanjutnya, dengarkan secara sesama setiap jawaban murid. Nah, yang ketujuh itu berikan penguatan positif atas jawaban murid. Nah, jika jawaban murid sudah benar, kita apresiasi terlebih dahulu dan kita berikan suatu tanggapan yang bersifat positif supaya siswa tersebut tidak istilahnya jika dia salah menjawab, maka jika kita sebagai seorang guru menyalahkan secara 100% jawaban dari siswa, jika jawaban siswa salah, maka itu dapat memberikan suatu hal yang dampak tidak baik oleh siswa sendiri. Bisa-bisa nanti kedepannya dia tidak akan ingin cari tahu lagi jawaban jika kita memberikan pertanyaan. Maka dari itu berikanlah apresiasi yang baik walaupun pertanyaan itu salah. Jadi untuk pertanyaan yang kita berikan, salah apapun jawaban siswa, kita harus memberikan suatu apresiasi. Yang selanjutnya ini gunakan teknik bervariasi dalam meminta murid menjawab pertanyaan, misalnya dengan mengambil kartu yang sudah berisi nama-nama murid secara acak. Nah, itu juga salah satunya bisa mempermudah kita untuk lebih aktivitas dalam di kelas untuk mempermudah dan untuk merangsang siswa untuk belajar menjawab dan semangat dalam mencari tahu jawabannya. Selain kartu, bisa menggunakan pensil atau bisa menggunakan hal-hal yang bersifat sangat disenangi oleh siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya ajarkan kepada siswa bagaimana cara menjawab pertanyaan. Nah, misalnya jika ada beberapa siswa yang belum tahu langsung hanya nyerocos saja, nah ajarkanlah bagaimana etika dalam menjawab pertanyaan. Misalnya angkat tangan terlebih dahulu, terus kemudian jika siswanya
pemula atau kita sebagai seorang guru masih pertama kali kita bertemu, nah sebaiknya siswa itu memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian baru menjawab pertanyaan itu. Nah, selanjutnya ini ajarkan juga kepada murid bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan itu kita sebagai guru, walaupun kita dalam pembelajaran memberikan suatu pertanyaan kepada siswa itu untuk istilahnya untuk mengetes kemampuan siswa itu bagaimana dia mengerti apa yang kita maksud dalam pada saat memberikan suatu pembelajaran. Nah, untuk bagaimana cara membuat pertanyaan itu kita memberikan arahan kepada siswa jika pertanyaannya, jika kalian atau siswa itu belum mengerti apa yang disampaikan, sama seperti menjawab, tetapi di sini konteksnya bertanya. Pertama itu angkat tangan terlebih dahulu, perkenalkan diri, baru sampaikan apa yang ingin ditanya dengan aturan 5W+1H. Apa, di mana, bagaimana, siapa, mengapa, seperti itu. Nah, dan juga dalam pertanyaan efektif ini di kelas sangat baik dilakukan supaya siswa ini bisa memahami pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Itu 10 hal yang harus diperhatikan atau yang harus dianjurkan terkait prinsip bertanya efektif di kelas oleh Thomas RMC Daniel. Ya, baik, itu saja ulasan terkait tentang artikel tips belajar efektif di kelas, dan saya akan memberikan contoh terkait tentang bagaimana caranya memberikan keterampilan bertanya di kelas. Baik, di sini saya akan mulai terkait tentang contoh memberikan keterampilan bertanya di kelas. Nah, selamat siang anak-anak. Baik, akan mengajak terlebih dahulu kehadiran kelas hari ini. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang tahu atau apakah di kelas ini ada yang tidak hadir pada pelajaran Bapak? Oh, sudah semua hadir. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Baik, terima kasih untuk ketua kelas terkait tentang pembelajaran hari ini, yakni pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas terkait tentang apa? Ya, betul, sifat koligatif larutan. Nah, di mana sifat koligatif larutan ini merupakan satu sifat yang didasarkan atas banyaknya partikel zat yang terlarut. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu apa saja bagian-bagian dari sifat koligatif larutan. Siapa yang tahu? Ya, saya silahkan. Ya, betul. Jadi terkait tentang sifat-sifat dari koligatif larutan itu bagian-bagiannya terdiri dari penurunan titik beku, kenaikan pHD, penurunan tekanan uap, dan juga tekanan osmosis. Nah, jadi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu lagi, apa contoh dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siapa di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa penambahan garam pada saat memasak air termasuk ke dalam sifat koligatif larutan? Ya. Ya, betul sekali. Jadi zat larut di sini yang dapat menyebabkan turunnya tekanan uap serta dapat menyebabkan sulit terlepasnya partikel zat larut bisa dipahami sampai di sana anak-anak.
Apa ada yang ingin bertanya? Ya, saya silakan jika ingin bertanya. Wah, pertanyaan sangat bagus. Pertanyaannya itu, apa terdapat perbedaan sifat kolektif pada larutan elektrolit dan non elektrolit ya? Ya, bagus sekali. Jadi siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan temannya? Ya, saya silakan. Wah, bagus sekali. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban temannya atau bagaimana? Oke, jika tidak ada, di sini pertanyaan dari teman Anda benar sekali. Itu jadi bahwa larutan elektrolit, partikel yang larut dapat terurai menjadi ion-ionnya sehingga dapat menambah jumlah zat larut pada larutan yang dapat menyebabkan pada konsentrasi yang sama sifat kolektif elektrolit lebih besar daripada sifat kolektif non elektrolit. Nah, sampai sana apakah sudah dipahami anak-anak? Bisa ya, terima kasih. Baik, dari sekian tadi kita melaksanakan tanya jawab. Apa ada yang ingin menyimpulkan? Saya persilahkan. Ya, saya persilahkan. Ya, betul. Jadi sifat kolektif larutan itu merupakan suatu sifat larutan yang berdasarkan jumlah partikel terlarutnya. Nah, di mana sifat kolektif terdiri atas kenaikan DDD, penurunan beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmosis. Nah, sifat kolektif larutan elektrolit ini memiliki sifat kolektif yang lebih besar dibandingkan dengan larutan non elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, bagus sekali. Jadi sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk kelas saya silakan untuk memimpin doa. Ya, saya persilahkan untuk kelas. Baik, terima kasih. Bapak tutup dengan selamat siang. Baik, saya yang dapat saya sampaikan terkait tentang keterampilan bertanya. Jadi jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang meleset tadi yang dapat saya sampaikan itu dapat menyinggung perasaan kalian atau bagaimana, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk like, subscribe dan komentar di sini jika kalian masih bingung, dan untuk link terkait tentang artikel tadi akan saya cantumkan di bawah, dan itu sudah bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, malam.